Dunia gempar, Drogba resmi sebut Indonesia kekuatan baru Asia usai tahan raksasa Afrika. Mereka bukan tim biasa, Indonesia adalah kekuatan baru Asia. Sebuah kalimat sakral, sebuah pengakuan yang bobotnya tak main-main akhirnya terucap. Dan ini bukan datang dari analis kacangan, tapi langsung dari mulut legenda hidup sepak bola dunia, Didier Drogba. Timnas Indonesia U17 bermain imbang 0-0 versus Timnas Pantai Gading U17 dalam pertandingan persahabatan sebelum Piala Dunia U17 2025. Ya, hasil ini cukup membanggakan dan cukup baik buat Timnas Indonesia U17 sebagai persiapan melawan Timnas Zambia di pertandingan pertama Piala Dunia 2025. Dan saya yakin Timnas Indonesia dengan hasil-hasil seperti kemarin kalah tipis 1-2 versus Paraguay, dan sekarang Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Pantai Gading 0-0. Timnas Indonesia saya yakin akan mengalahkan Timnas Zambia. Kalau kemarin dengan Paraguay, kan itu kan kita akan lihat dengan cara bagaimana kita ketemu dengan Brasil. Dan Paraguay juga punya tipikal bermain karakter mereka seperti Brasil. Dan kita sudah lalui walaupun dengan kalah 1-2, tapi itu sudah bagus buat kita. Paraguay tim yang oke, yang baik. Nah, termasuk dengan Pantai Gading juga tim yang baik. Dan Nova mengatakan bahwa dia tetap tidak akan merasa puas ya dengan apa yang sudah dihasilkan, walaupun mendapatkan hasil 0-0, tidak kalah melawan Pantai Gading, tapi tetap memacu semangat, memotivasi timnya terus belajar dan belajar, mengevaluasi dari match ke match, dari Paraguay ke Pantai Gading ya. Dia ingin bahwa tim ini akan terus berproses ke depan dalam hal permainan juga ya, mental ya, secara psikologis juga. Itu semua diatur menjelang, karena tujuan utama Nova adalah itu pertandingan nantinya melawan Zambia, melawan Brasil, dan melawan Honduras. Timnas Indonesia U17 telah mengirimkan sinyal bahaya ke seluruh penjuru planet bumi, memaksa semua mata tertuju pada Garuda Muda. Ini bukan lagi mimpi, ini adalah realitas baru yang harus diterima oleh semua lawan kita. Sebuah hasil monumental baru saja tercipta di Uni Emirat Arab. Pada Selasa dini hari, 28 Oktober 2025, dalam turnamen uji coba bergengsi U17 Dubai Youth Challenge, Timnas Indonesia U17 sukses menahan imbang raksasa Afrika, Pantai Gading U17 dengan skor akhir 0-0. Akun X terverifikasi @footballstage pun langsung mengonfirmasi. U17 Dubai Youth Challenge, hasil akhir Pantai Gading U17 vs Indonesia U17 adalah 0-0. Kedua tim bersiap tampil di Piala Dunia U17 2025 yang dimulai pada Senin, 3 November 2025. Bagi sebagian orang, skor 0-0 mungkin terdengar biasa saja. Tapi bagi mereka yang paham sepak bola, hasil ini adalah sebuah gempa tektonik. Ini adalah bukti bahwa level Indonesia sudah meroket jauh. Mari kita bedah siapa lawan yang baru saja dibuat frustrasi oleh anak-anak asuh Coach Nova Arianto ini. Pantai Gading U17 bukanlah tim sembarangan. Kita berbicara tentang negara asal Didier Drogba, sebuah negara yang menjadi kawah candra di muka bagi talenta-talenta fisik terkuat di muka bumi. Mereka lolos ke Piala Dunia U17 2025 dengan status mentereng, semifinalis Piala Afrika U17 2025. Fakta brutal ini menunjukkan bahwa Indonesia baru saja berduel dan sukses mengimbangi salah satu dari 4 tim terkuat di benua Afrika. Sebuah pencapaian yang tak terbayangkan beberapa tahun lalu, kini menjadi kenyataan yang membanggakan di depan mata kita. Laga ini adalah uji coba kedua bagi kedua tim di Dubai, menjadi ajang pemanasan terakhir sebelum turun di perang sesungguhnya, Piala Dunia U17. Dan apa yang kita lihat? Skor 0-0 ini adalah bukti paling sahih dari perkembangan taktik dan mentalitas Timnas Indonesia U17 di bawah tangan dingin Nova Arianto. Pertahanan Timnas U17 Indonesia tampil begitu gemilang, begitu kokoh, dan begitu disiplin, menghadapi gempuran pemain Afrika yang terkenal memiliki keunggulan fisik dan kecepatan di atas rata-rata. Lini belakang kita tak goyah sedikit pun.
Clean sheet melawan semifinalis Afrika adalah sebuah masterclass defensif yang luar biasa. Banyak yang meremehkan tim kita, mengatakan kita akan kesulitan meladeni permainan fisik dan cepat ala Afrika. Tapi apa yang terjadi di lapangan? Semua prediksi miring itu dibungkam tuntas. Garuda Muda sukses meredam setiap inci kecepatan lawan. Organisasi permainan kita berjalan nyaris sempurna. Meski kita juga belum berhasil mencetak gol, kemampuan kita untuk menahan gempuran, mengunci pergerakan lawan, dan keluar dari tekanan dengan tenang adalah sebuah lompatan kualitas yang sangat signifikan. Ini adalah simbol bahwa generasi muda Indonesia kini memiliki mentalitas baja yang tak lagi bisa diremehkan oleh siapapun. Dan benar saja, reaksi dunia pun datang. Yang paling mengejutkan tentu saja datang dari sang legenda Pantai Gading sendiri, Didier Drogba. Ikon sepak bola yang kini aktif sebagai duta sepak bola Afrika itu dilaporkan tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Usai laga berakhir, dalam sebuah wawancara eksklusif dengan media lokal, Dubai Sports, Drogba terlihat tersenyum lebar saat ditanya pandangannya tentang tim Garuda Muda. Mereka bukan tim biasa, kata Drogba dengan nada penuh antusiasme, seperti dikutip media tersebut. Indonesia adalah negara dengan ratusan juta supporter yang gila bola. Semangat mereka luar biasa dan itu terlihat jelas pada anak-anak muda ini. Pujian Drogba tidak berhenti sampai di situ. Sang legenda Chelsea ini menambahkan bahwa energi Spartan yang ditunjukkan para pemain Indonesia mencerminkan gairah kebangkitan sepak bola Asia. Ia secara spesifik mengaku terkesima pada 3 hal: organisasi permainan yang matang, keberanian para pemain dalam berduel, dan kokohnya organisasi pertahanan kita. Namun, ada satu pujian Drogba yang paling membuat kita berdecak kagum. Serangan balik cepat mereka mengingatkan saya pada permainan serangan balik ala Italia, ujarnya. Tapi Indonesia ini unik, dia memiliki ciri khas serangan tersendiri. Ini adalah pengakuan level tertinggi. Taktik Nova Arianto sukses membuat seorang Didier Drogba terkesan. Puncaknya, Didier Drogba memberikan sebuah prediksi, sebuah nubuat yang kini menjadi peringatan bagi semua lawan Indonesia di Piala Dunia nanti. Dengan tatapan serius, Drogba menutup wawancaranya dengan kalimat sakti. Percayalah, dalam beberapa tahun ke depan Indonesia akan jadi kekuatan berbahaya di panggung dunia. Jika seorang legenda yang telah melihat segalanya di panggung sepak bola tertinggi Eropa dan dunia sudah berkata demikian, siapa lagi yang berani meragukan potensi luar biasa dari generasi emas Garuda Muda ini? Ini adalah validasi global yang kita butuhkan. Hasil imbang heroik ini dan pujian setinggi langit dari Drogba datang di saat yang paling tepat. Seperti yang kita ketahui, Indonesia berada di grup yang bukan main-main di Piala Dunia U17 2025. Kita tergabung di grup H, sebuah grup yang oleh seluruh media internasional dilabeli sebagai grup neraka. Lawan kita adalah sang raja turnamen, Brasil. Lalu ada kuda hitam paling berbahaya dari Afrika, Zambia, dan wakil CONCACAF yang selalu menyulitkan, Honduras. Hasil 0-0 melawan semifinalis Afrika, Pantai Gading, kini menjadi pesan yang sangat jelas untuk Brasil dan lawan-lawan kita. Indonesia datang bukan untuk menjadi pelengkap. Getaran dari Dubai ini rupanya tak hanya dirasakan Drogba, tapi juga sampai ke telinga rival kita di grup H. Pelatih Brasil U17 yang kita sebut saja Diniz dilaporkan ikut memantau perkembangan calon lawannya. Menurut Diniz, keunggulan Indonesia yang paling ia waspadai bukanlah semata soal teknik, melainkan mentalitas baru yang kini semakin kuat dan tak mudah dijatuhkan. Ia menyoroti bagaimana para pemain muda Garuda tampil begitu disiplin, sangat sabar dalam membangun setiap serangan, dan mampu bertahan dengan organisasi yang luar biasa matang. Sebuah pengakuan yang menunjukkan bahwa Brasil kini mulai menaruh respek besar pada kita. Pelatih tim Samba itu bahkan memberikan analisis yang lebih dalam. Ia memuji keseimbangan permainan Indonesia. Mereka punya keseimbangan yang bagus antara menyerang dan bertahan, ujar Diniz. Ini adalah pujian krusial yang menunjukkan bahwa taktik Nova Arianto berhasil di kedua sisi lapangan. Diniz pun menambahkan, tim ini berkembang pesat dalam waktu yang sangat singkat. Pernyataan dari pelatih negara yang menjadi kiblat sepak bola dunia ini adalah bukti bahwa apa yang kita bangun selama ini sudah berada di jalur yang benar. Perkembangan pesat kita kini sukses membuat tim sekelas Brasil harus waspada.
Atmosfer kompetisi kini telah berubah. Diniz, sang pelatih Brasil, bahkan mengakui bahwa era memandang sebelah mata tim-tim Asia sudah berakhir. Tim-tim dari Asia, terutama Indonesia, sudah tidak bisa dipandang sebelah mata lagi, tegasnya. Ini adalah sebuah revolusi. Dunia kini melihat kita berbeda. Indonesia bukan lagi tim yang datang hanya untuk berpartisipasi. Kita datang untuk berkompetisi, kita datang untuk bertarung, dan kita datang untuk menang. Maka, mari kita rayakan hasil 0-0 melawan Pantai Gading ini bukan sekadar sebagai hasil imbang. Ini adalah sebuah kemenangan mental. Ini adalah sebuah pernyataan sikap. Ini adalah simbol bahwa generasi emas Indonesia telah lahir dan siap mengguncang dunia. Pujian dari Didier Drogba adalah konfirmasi, dan kewaspadaan dari pelatih Brasil adalah validasi. Piala Dunia U17 2025 di depan mata, dan Indonesia, seperti yang dikatakan sang legenda, kini adalah kekuatan baru Asia yang siap meledak dan mencatatkan sejarah.